Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ana Yuliana, Kepala Perpustakaan Universitas Bakti Tunasusada. Saat ini saya ingin menjelaskan mengenai pelayanan yang dimiliki oleh Universitas Bakti Tunasusada. Nah, untuk alurnya, yang pertama itu setiap yang datang akan masuk ke dashboard visitor untuk memasukkan identitas. Kalau sudah yang terekam di sini seperti mahasiswa atau dosen, itu akan langsung teridentifikasi nama dan tempatnya dari mana. Tapi kalau yang umum berarti akan dimasukkan secara manual. Kemudian setelah masuk ke visitor, nanti akan diarahkan ke OPEC. OPEC ini adalah sistem pencarian yang menggunakan by computerized, jadi menggunakan komputer. Jadi sebelum mencari ke rak, mencari dulu di OPEC, nanti yang dicari bukunya apa, nanti keluar spesifikasinya bisa dilihat di rak nomor berapa. Nanti di rak itu setelah kita dapat informasinya, kita bisa langsung menuju ke rak yang dimaksud. Di sini raknya sudah sampai dengan huruf K. Jadi di mana setiap huruf itu memiliki spesifikasi masing-masing, misalnya dari bidang kesehatan, teknologi, bisnis, nanti kesehatan juga di breakdown lagi bidangnya dari mulai farmasi, analis kesehatan, kemudian RO, kemudian keperawatan, nurse, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu kemudian kalau sudah didapatkan buku yang akan dipegang atau yang akan dipinjam, maka bisa langsung ke pustakawan untuk dimasukkan ke dalam sirkulasi. Jadi setiap pelanggan atau pemustaka atau pelanggan yang datang ke sini bisa meminjam buku sebanyak 3 buah maksimal dengan jangka waktu 6 hari. Apabila misalnya ada mau diperpanjang, itu bisa diperpanjang sebanyak 2 kali perpanjangan. Kalau setelah 2 kali perpanjangan, maka harus dikembalikan terlebih dahulu untuk dimasukkan lagi ke sirkulasi. Apabila ada keterlambatan, maka ada denda sebanyak Rp500 untuk 1 buah buku. Jadi nanti akan direkapnya oleh bagian sirkulasi. Untuk fasilitas di sini selain ada perpustakaan untuk bidang pustaka, kita juga ada ada tempat untuk sirkulasi, kita punya loker, kemudian kita ada musola, ada ruangan khusus untuk KTI dan skripsi atau tugas akhir. Kita ada pantry dan ada toilet sebanyak 4 buah toilet. Halo Sobat BTH Muda, selamat datang di kampus tercinta. Saya Inta Ratapuri sebagai Kepala Bagian Administrasi Akademik. Saya akan memandu Sobat Muda untuk memulai perjalanan di Universitas Bakti Tunasusada. Hal pertama yang bisa dilakukan oleh mahasiswa adalah dimulai dengan registrasi akademik. Sebagai mahasiswa aktif, Sobat Muda wajib mengakses halaman website Universitas Bakti Tunasusada untuk melakukan registrasi secara online di Sistem Informasi Manajemen SIM BTH. Lakukan login dengan menggunakan username dan password masing-masing mahasiswa. Setelah login, Anda akan masuk ke halaman SIM BTH. Pada halaman tersebut terdapat fitur KRS mahasiswa. Mahasiswa wajib memilih semua mata kuliah yang ditawarkan pada semester sesuai dengan program studi masing-masing. Mahasiswa setelah memilih, kemudian mata kuliah tersebut akan divalidasi secara online oleh dosen walinya. Mahasiswa juga dapat mencetak KRS pada fitur SIM BTH. Setelah itu, mahasiswa dapat melakukan proses perwalian dengan jadwal yang telah ditentukan dalam kalender akademik. Sobat Muda dapat bertemu dengan dosen walinya masing-masing dan berkonsultasi dengan dosen wali tentang kegiatan proses pembelajaran selama berkuliah di Universitas Bakti Tunasusada. Untuk informasi selanjutnya tentang prosedur registrasi akademik dapat dilihat secara lengkap di website Universitas BTH. Di bagian akademik sendiri terdapat beberapa bagian. Yang pertama, bagian administrasi akademik bidang pelaporan PDDikti, kemudian di bagian administrasi fakultas. Halo BTH Muda, saya Wan Kurniawan, merupakan Kabag Kemahasiswaan di Universitas BTH Tasikmalaya. Di bagian kemahasiswaan, 3 bagian yang melayani mahasiswa. Di antaranya yang pertama adalah pengembangan minat dan bakat,
nanti UKM atau Ormawa akan berada di sana. Kemudian untuk prestasi mahasiswa juga, antara lain yang prestasi akademik dan non-akademik, bisa menghubungi bagian pengembangan minat dan bakat ini. Yang selanjutnya adalah kesejahteraan mahasiswa. Bagian ini melayani beasiswa, dana sosial, dan kemudian kesejahteraan lainnya. Di bagian terakhir nanti ada bagian informasi kemahasiswaan. Di sana melayani informasi-informasi yang terkait dengan dimulai dari SPMB, kemudian PBN, PKKMB, dan lain-lain. Kemudian setelah proses-proses tersebut, bagian kemahasiswaan diharapkan nanti memiliki alumni-alumni yang sesuai dengan tujuan Universitas BTH, yaitu menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, kreatif, inovatif, dan berdaya saing. Halo BTH Muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Rianti Nurfala sebagai Kepala Laboratorium Terpadu Universitas BTH akan menyampaikan beberapa hal untuk teman-teman yang khususnya nanti akan masuk ke laboratorium dalam proses belajar mengajarnya. Oke, teman-teman perlu diperhatikan ketika nanti akan masuk laboratorium ada beberapa hal yang perlu teman-teman pelajari terlebih dahulu. Di antaranya teman-teman harus mempelajari K3 laboratorium sebagai bekal untuk masuk ke laboratorium supaya nanti terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, ada K3 laboratorium yang nanti teman-teman harus pelajari sebelum masuk ke lab, dan mungkin nanti kita dari pihak laboratorium akan menyampaikan hal tersebut. Seperti misalnya harus tahu posisi pemadam kebakarannya sebelah mana, kemudian teman-teman juga kalau masuk ke laboratorium itu harus menggunakan alat pelindung diri sesuai dengan laboratorium yang akan dilakukan praktikumnya. Ada yang harus menggunakan masker, ada yang harus menggunakan handphone, ada yang cukup dengan jas lab dan sepatu tertutup saja. Tentu saja itu nanti tergantung dari laboratorium yang akan dikunjungi oleh teman-teman semua. Kemudian sebelum teman-teman masuk laboratorium harus mempelajari terlebih dahulu materi yang akan dipraktekkan supaya nanti ketika masuk di lab teman-teman tidak bingung lagi apa sih yang mau saya kerjakan, dan kemudian nanti berjalan praktikumnya bisa dengan lancar kalau teman-teman sudah mempelajari terlebih dahulu dari materi yang akan dipraktekkan. Nah, berikutnya teman-teman juga nanti ketika masuk laboratorium itu ada proses peminjaman alat dan bahan. Nah, untuk proses peminjaman alat dan bahan nanti teman-teman akan dipandu oleh asisten yang akan mendampingi teman-teman selama praktek. Jadi sebelum praktikum dilakukan harus direkap dulu kebutuhan alat dan bahan yang akan digunakan. Kemudian teman-teman bisa melaporkannya kepada asisten untuk direkap secara bersama-sama. Setelah itu nanti asisten akan mengajukan permohonan peminjaman alat kepada laboran dan akan disampaikan ke gudang, sehingga ketika praktikum akan dilaksanakan sebelumnya alat dan bahan itu sudah siap untuk dikumpulkan dan disiapkan sebelum praktikum itu dilaksanakan. Kemudian nanti mohon diperhatikan setelahnya alat dan bahan yang sudah digunakan harus segera dikembalikan setelah praktikum selesai dilaksanakan. Dan jangan lupa teman-teman, ketika masuk laboratorium harus tetap menjaga kebersihan lab, dan ketika meninggalkan laboratorium kembalikan laboratorium ke kondisi semula dalam kondisi bersih. Jadi jangan lupa purpose setelah praktikum, bersihkan kembali alat bahan yang sudah digunakan, bersihkan ruangannya, dan jangan lupa untuk melaporkan ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya ada alat yang hilang atau alat yang pecah. Nanti ketika akan masuk lab dipersiapkan dulu dalam kondisi yang sudah makan atau sudah sarapan, dan tidak diperkenankan untuk mengkonsumsi makanan atau minuman apapun ketika ada di dalam laboratorium. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau ada hal-hal yang tidak dipahami,
teman-teman bisa komunikasi secara langsung dengan asisten yang akan mendampingi teman-teman. Tentu saja nanti ketika ada hal-hal yang tidak bisa ditangani atau tidak bisa didiskusikan langsung dengan asisten, teman-teman juga bisa menghubungi atau bisa menemui laboran atau PLT yang tentu saja akan memberikan arahan kepada teman-teman sesuai dengan mata kuliah atau sesuai dengan alat yang nanti akan digunakan di laboratorium. Bagian sarana akademik Universitas BTH, salah satu pelayanannya yaitu fasilitasi penggunaan aula untuk kegiatan kemahasiswaan, baik itu organisasi mahasiswa maupun PBM. Di antaranya untuk kegiatan kemahasiswaan, mahasiswa atau organisasi mengajukan atau membuat surat peminjaman aula untuk kegiatan tersebut, di mana dalam surat itu sudah disetujui oleh bagian kemahasiswaan. Nah, setelah itu baru dijadwalkan waktu penggunaannya. Nah, setelah ada waktunya tersedia, diinformasikan ke mahasiswanya bahwa aula bisa digunakan.